di industri ini Anda melihat tantangan apa yang paling utama yang dihadapi begitu ya? Atau kalau boleh kita berbicara mengenai sisi investasi begitu ya. Ini sebetulnya kalau dari sisi investasi apa yang dicanangkan dalam RUPTL 2025-2034 ini cukup bankable atau juga cukup menarik menurut kacamata lembaga keuangan atau seperti apa? Ya. Kembali lagi investasi EBT ini membutuhkan investasi yang besar di awal gitu kan. Jadi supaya bisa terjadi itu membutuhkan dukungan lembaga pendanaan yang sangat besar di sini. Gitu. Nah, kalau kembali kita ngomong kepada pendanaan, kita pasti melihat kepada perlunya mitigasi resiko. Gitu kan. Apa saja sih resiko-resiko yang dihadapi oleh pembangkit dan pengembang dalam hal ini untuk melakukan proyek yang sifatnya bankable. Gitu kan. Karena kita melihat dari sisi kacamata lembaga perbankan, bagaimana proyek ini bisa memitigasi resiko-resiko yang terjadi. Tadi kita di awal sempat ngomong secara umum bahwa perlunya konsistensi dari kebijakan, ya kan. Perangkat regulasi ini kalau bisa jangan berubah-berubah. Jadi itu sangat akan menciptakan iklim usaha yang lebih stabil dan juga memberikan kepastian kepada investor gitu. Dan itu tentunya akan terreflek dalam resiko tadi, itu satu. Kedua juga dari resiko pelaksanaan proyek sendiri gitu kan. Itu selama ini apa saja yang dihadapi. Mulai dari kita tentunya dari sisi investor tidak ingin ada yang namanya delay atau mundurnya pelaksanaan suatu proyek karena kita tahu pendanaan ini kan tidak murah dan tidak gratis ya. Jadi bunga atau cost of fund itu sangat penting untuk dijaga. Jadi kalau terjadi delay tentunya akan menimbulkan biaya-biaya yang tidak diperlukan yang memang tidak di awal masuk ke dalam perhitungan. Itu contoh. Jadi resiko-resiko ini memang harus dimitigasi baik dari risiko proyek sendiri maupun dari risiko ekonomi, risiko pasar. Dan tentunya kita mengharapkan return yang optimal. Jadi kita juga tentunya menghadapi negosiasi yang biasanya cukup alot ya. Tentunya kita mengharapkan tarif yang memang menurut kita ini memadai untuk kita melakukan investasi gitu. Jadi ini penting karena hal-hal seperti ini itu akan memastikan kelangsungan pelaksanaan suatu proyek. Yang kedua juga kita lihat pentingnya adanya jaminan. Penjaminan itu sangat penting gitu kan. Kita walaupun misalnya dari investasi biasanya siap melakukan penjaminan baik dari aset maupun dari garansi yang dibutuhkan oleh bank. Kita tentunya memerlukan adanya signal positif dari pemerintah untuk bilang bahwa ini memang proyek sudah masuk dalam peta jalan umum kita gitu kan. Di dalam roadmap sudah ada, lokasinya spesifik, secara teknis sudah dihitung, baik dari sisi lingkungan maupun dari sisi feasibility study bahwa proyek ini bankable. Nah pemerintah kalau memang sudah bisa melihat seperti itu menjadi sesuatu yang memang, karena memang ini porsi IPP-nya sangat besar ya, porsi dari pembangkit listrik swasta, di RUPTL ini menurut saya sangat besar gitu loh. Boleh dibilang 2/3-nya lebih itu dari investasi IPP. Jadi kita tentunya perlu dukungan pemerintah dan juga lembaga perbankan bisa memberikan semacam insentif yang bisa menurunkan cost of capital-nya. Jadi semakin turun cost of capital kita juga bisa melakukan proyek dengan tarif yang lebih memadai gitu kan. Nah cost of capital ini bisa dilakukan dua hal dari sisi mitigasi risiko yang diturunkan tadi baik dari sisi makro, faktor pasar maupun faktor teknis. Tapi juga perlunya ada bantuan jaminan, ada semacam guarantee, blanket guarantee dari government bahwa bilang ini memang proyek strategis nasional. Jadi mereka akan membantu menurunkan cost of capital itu. Karena kalau seperti itu menurut saya lembaga-lembaga perbankan baik nasional maupun internasional akan melihat Indonesia lebih atraktif gitu kan, bahwa ini proyek semakin bankable gitu kan, ini mendapatkan dukungan yang kuat, penjaminan dari pemerintah. Menurut saya ada hal-hal beberapa faktor yang memang itu akan bisa menurunkan dari sisi cost of capitalnya supaya pendanaan lebih lancar. Baik, tapi sejauh ini selama ini artinya sebelum ada RUPTL ini sebetulnya kalau dari lembaga keuangan atau perbankan melihat EBT ini seperti apa sih? Maksudnya dari sisi pendanaan apakah lebih mudah sejauh ini apa seperti apa? Kembali lagi karena EBT ini kita kan sangat mengandalkan fosil ya selama ini ya. Kita udah udah 80 tahun merdeka, kita punya bauran energi masih sangat mengandalkan fosil ya. Awalnya dari BBM, batu bara, gas gitu. Jadi
Kembali lagi selain tadi yang saya sebutkan ya, untuk memitigasi risiko-risiko perlunya adanya semacam rekam jejak atau track record gitu kan. Pasti lembaga pendana melihat proyek-proyek EBT mana yang sudah berhasil dilakukan di Indonesia gitu kan. Kita lihat ada beberapa sukses factor ya. Kemarin kita lihat setelah melalui berbagai macam tantangan, tapi akhirnya proyek floating solar pertama sudah berhasil dilakukan di Indonesia dan cukup besar ya, Cirata. Jadi itu menjadi sukses factor yang tentunya menimbulkan dari sisi bank, dari sisi lembaga pendanaan melihat bahwa ini perlu direplikasi gitu loh. Jadi bisa nggak ini dilakukan di lokasi-lokasi lain yang mempunyai potensi yang sama atau lebih besar di Indonesia, karena kita tahu potensi solar, potensi angin, matahari itu masih tersebar cukup banyak di Indonesia. Tapi kembali lagi kita melihat ada beberapa faktor yang penting bahwa track record itu ada, itu rekam jejak itu bisa terjadi. Karena kenapa? Kembali lagi selain tadi yang saya sebutkan, ada yang penting namanya economies of scale ya, skalabilitas. Jadi semakin besar suatu proyek, semakin bisa diturunkan risiko karena dari sisi komersial dia menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan effort yang dihasilkan gitu. Jadi ini menurut saya rekam jejak juga penting, track record supaya ini bisa dibangun terus dan bukan hanya rencana tapi memang EBT ini kelihatan progresnya. Bisa di tracking seperti itu. Baik, singkat saja Pak, terakhir Pak, harapannya untuk pemerintah seperti apa dari asosiasi? Kami melihatnya positif, kami tentu berharap bahwa ini RUPTL ini hanya menjadi permulaan saja gitu. Jadi kita tentu mengharapkan dukungan pemerintah, dukungan banking dan juga kita punya mitra pemerintah dalam hal ini BUMN ya, PLN yang mendapatkan tugas utama untuk menyelesaikan investasi kelistrikan karena listrik ini kan dua hal. Kita ini pelaku bisnis tapi juga penyedia jasa infrastruktur gitu loh. Jadi kita mengharapkan suksesnya RUPTL ini bukan hanya menjadi satu roadmap tapi memang sesuatu yang memang betul-betul achievable dan bisa berhasil dilakukan oleh semua pihak.